Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita bisa lanjutkan kembali pengajian sirah nabawiyah kita di bagian kedua ya. Oke, sebelumnya ya alhamdulillah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ini ya, cara memahami kosakata di dalam Al-Quran yang saya beritahukan aplikasinya, yaitu adalah Think Quran. Nah, dapat kalian download di website di thinkquran.com ataupun juga di Google Play dan juga Play Store ya. Oke. Nah, tapi untuk kemudian bisa memahami eh, kosakata dalam Al-Quran tersebut, kalian juga harus tahu juga bagaimana huruf-huruf itu dibaca, gitu. Ada huruf satuan, terus kemudian huruf sambung, terus kemudian harokat-harokat dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan tahsin Al-Quran ya, membimbing kalian untuk membaca dari paling dasar Iqra 1 bisa dikatakan gitu. Sampai kemudian yang paling mahir yaitu Iqra 6 dan juga mengkhatamkan Al-Quran. Nah, saya pun juga bisa untuk membimbing kalian juga. Kalian bisa ikut join les. Tinggal DM saja ya. Di Instagram @solehudin47. Oke. @solehudin47. Kita bisa lanjutkan kembali. Pertemuan sebelumnya kita bahas sosial media terkait kondisi sosial dari masyarakat jahiliyah. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi pada masa jahiliyah. Oke. Nah, dipengaruhi juga oleh kondisi sosial ya. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga atau berjualan merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. Akan tetapi hal itu semua lenyap dari Jazirah Arab, kecuali pada Al-Ashhurul Hurum saja, yaitu bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab terkenal, seperti Ukaz, Zilmajaz, Majinnah, dan lainnya beroperasi. Sedangkan dalam kegiatan industri, mereka termasuk negara yang amat jauh untuk sampai arah itu. Sebagian besar hasil perindustrian bangsa Arab hanya pada seni tenunan, sama kulit, binatang, dan lain-lain. Kegiatan ini pun juga hanya ada pada masyarakat Yaman, Hirah, dan pinggiran negeri Syam. Memang benar, di kawasan domestik Jazirah terdapat semisal aktivitas bercocok tanam, membajak sawah, dan beternak kambing, sapi, serta unta. Nah, semua kaum wanita bekerja sebagai pemintal, namun harta benda tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan. Oke, kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan yang papah menyelimuti masyarakat. Oke, kondisi moral. Kita tak bisa memungkiri bahwa pada sisi masyarakat jahiliyah terdapat kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh hati nurani. Namun demikian, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang bisa ini ya membuat orang lain itu terkagum gitu. Ia membuatnya takjub. Di antara akhlak-akhlak tersebut adalah satu, kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba memiliki sifat ini dan berbangga. Setengah dari bait-bait syair mereka dituangkan untuk menyebut sifat ini, baik dalam rangka memuji diri sendiri maupun memuji orang lain. Seseorang terkadang kedatangan tamu di saat temperatur udara dingin dan perut merintih kelaparan. Dan di saat itu pula,
ia tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina, yang satu-satunya menjadi gantungan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi, karena terobsesi oleh getaran kemurahan hati, membuatnya bergegas untuk menyuguhkan sesuatu. Oh, jadi walaupun masih apa eh, berada di garis kemiskinan misalkan, tapi ya kalau ada orang lain yang kemudian membutuhkan, mereka tetap untuk bergegas menyuguhkan sesuatu. Karenanya dia lantas menyembelih satu-satunya unta miliknya untuk tamunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut menjadikan mereka sampai rela menanggung denda yang demikian besar dan beban-beban yang dahsyat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan melayangkan jiwa. Mereka bangga atas hal itu dan menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik para tokoh maupun pemuka. Nah, sebagai implikasi atau dampak dari sifat tersebut, mereka membanggakan diri juga dengan kebiasaan meminum arak. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minuman-minuman itu, tapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut. Juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang suka berfoya-foya. Dan lantaran itu pula, mereka menamakan pohon anggur dengan al-karom atau kemurahan hati. Sementara arak yang terbuat dari anggur itu dinamakan bintul karom, putri kemurahan hati. Jika Anda membuka lembaran-lembaran diwan, koleksi-koleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertajuk Al-Madih wal Fakhr, puji-pujian dan kebanggaan diri. Antara lain, Antarah bin Shaddad al-Abs mengurai bait-bait syairnya dalam mu'allaqahnya. Sungguh aku telah menegak arak di tempat mulia, sesudah wanita-wanita penghibur ditelantarkan. Dengan botol kuning di atas nampan, nan terangkai bunga dalam genggaman tangan dingin. Saat aku menengok, sungguh aku habiskan seluruh hartaku, namun begitu kehormatanku masih sadarkan. Kalau aku tersadarkan, takkan lengah menyongsong panggilan, sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Pengaruh lainnya dari sifat al-karam adalah menjadikan mereka sibuk dengan bermain judi di antara mereka. Karena mereka menganggap hal itu sebagai salah satu menuju sifat itu, kemurahan hati. Karena dari keuntungan yang diraih, mereka belanjakan makanan untuk disumbangkan ke fakir miskin ya. Atau bisa juga diambil dari sisa saham yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda mendapatkan Al-Quran tidak mengingkari manfaat dari arak dan judi, tapi yang dinyatakan di Al-Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah 219. Nah, sifat moral berikutnya adalah menepati janji. Janji adalah seperti agama yang dipegang teguh. Untuk merealisasikannya, mereka tak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Oke, ada kisahnya, tapi sebenarnya tidak dikisahkan di buku ini. Oke, kita skip. Tadi yang kedua ya, menepati janji. 3, harga diri yang tinggi, sifat pantang menerima pelecehan dan kezoliman. Implikasi dari sifat ini adalah tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah bisa bersabar mendengar ucapannya mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Apabila hal itu terjadi, mereka tak segan-segan menghunuskan pedang, mengacungkan hulu tombak, serta mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhan demi mempertahankan sifat itu. Harga diri yang tinggi. 4. Tekad yang pantang surut. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Oke, 5.
Meredam kemarahan, sabar, dan berhati-hati. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini, hanya saja keberadaannya seakan terselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah cepat untuk berperang. Nah, itu meredam kemarahan tapi cepat perang. Oke, tersulut emosi. Oke, nomor 6, gaya hidup yang lugu dan polos ala Badui dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Oke, sehingga mereka timbul sifat jujur, amanah, anti tipu-tipu, dan anti khianat. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab bagi dunia luar adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab meskipun sebagian akhlak di atas dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi akhlak ini adalah akhlak yang amat berharga, menciptakan keuntungan bagi manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Itulah yang dilakukan ketika Islam datang. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan bermanfaat menurut mereka adalah setelah menepati janji adalah menjaga harga diri dan tekad yang pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada, serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan tekad yang membaja. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya selain sifat-sifat yang telah disebutkan. Tapi nggak dibahas tuntas, tidak apa-apa. Syekh, kita akan lanjutkan ke nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad. Nasab Nabi. Yang pertama yang disepakati oleh Ahlus Siyar wal Ansab, para sejarawan dan ahli nasab, yaitu urutan nasab beliau sampai Adnan. Kedua yang masih ada perdebatan antara mengambil sikap diam dan tidak berkomentar dengan yang berpendapat dengannya, yaitu nasab dari Adnan ke atasnya hingga Ibrahim alaihi salam. Ketiga, tak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih, yaitu urutan nasab dari Ibrahim sampai Adam alaihi salam. Kami sudah singgung sebagiannya dan berikut penjelasan detailnya, yaitu yang disepakati oleh ulama-ulama ya. Itu yang pertama. Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Bin Hashim, nama aslinya adalah Amr. Bin Abdul Manaf, nama aslinya Al-Mughirah. Bin Qusay, nama aslinya Zaid. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Dia yang dijuluki sebagai Quraisy, yang kemudian suku ini menjadi suku Quraisy. Bin Malik, bin An-Nadar, nama aslinya Qais. Bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, nama aslinya Amir. Bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Oke, klasifikasi kedua yaitu yang terjadi perbedaan pendapat ya. Oke, kemudian Adnan bin bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Buz bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadov bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Maki bin Id bin Abqor bin Ubaid bin Addi'ah bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Id bin Dishan bin Aisar bin Afnat bin Aiham bin Muqosir bin Ahis bin Zarih bin Sumai bin Mizi bin Udoh bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Klasifikasi ketiga, nah ini juga terdapat perdebatan juga dari Ibrahim ke atas. Ibrahim alaihi salam bin Tarih, yang nama aslinya adalah Azar, bin Nahur bin Saru bin Sarul,
bin atau Sarub ya, bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutawashlik bin Ahnuh. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusyah bin Syith bin Adam alaihissalam. Keluarga besar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Usrah An-Nabawiyah, keluarga besar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lebih dikenal dengan sebutan Al-Usrah Al-Hashimiyah, dinisbatkan kepada kakek beliau yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karenanya kita bukan kakek ya, kakek buyut ya, di atasnya kakek gitu. Oleh karenanya kita sedikit akan menyinggung tentang kondisi Hashim ini. Jadi keluarganya Nabi itu adalah keluarga yang petinggi Quraisy gitulah. Oke, Hashim. Sebagaimana telah kita singgung bahwa Hashimlah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas penyediaan air minum dan penyediaan makanan untuk jamaah haji dari keluarga Bani Abdi Manaf. Ketika terjadi kompromi antara Bani Abdi Manaf dan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian wewenang antar kedua belah pihak. Hashim dikenal sebagai orang yang hidup berkecukupan dan bangsawan besar. Dialah orang yang pertama yang menyediakan as-sarid, roti yang diremukan dan disiram kuah. Ini merupakan makanan paling mewah di kalangan mereka. Kepada para jamaah haji di Makkah, nama aslinya adalah Amr, Hashim ini. Adapun kenapa dia dinamakan Hashim? Karena pekerjaannya meremuk-remukan roti tersebut, sesuai arti kata Hashim dalam bahasa Arabnya, meremuk-remukan roti. Dia juga orang pertama yang membuat tradisi melakukan 2 perjalanan niaga bagi Quraisy, yaitu Rihlatus Syita, perjalanan musim dingin ke negeri Syam, dan Rihlatus Shaif, perjalanan musim panas ke wilayah Yaman. Kedua perjalanan tersebut disebutkan dalam surat Quraisy. Gitu. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Gitu, perjalanan di musim dingin dan juga musim panas ya. Oke, berkenaan dengan hal ini ada seorang penyair bersenandung, Amarlah orang yang menghidangkan sarid kepada kaumnya, kaum di Mekah yang ditimpa kurang hujan dan pacaklik. Olehnya lah pencanangan tradisi 2 perjalanan niaga di musim dingin dan di musim panas. Jadi kalau di geografi itu ini ya, wilayah Makkah ini seperti di tengah-tengah. Yang mana ketika ke selatan, alias kalau ke selatan itu bisa kita bayangkan ke selatan itu ke Yaman, artinya wilayahnya lebih dekat ke Khatulistiwa. Walaupun nggak Khatulistiwa juga ya, tapi minimal dia lebih panas gitu lah. Sehingga kalau misalkan lagi musim dingin itu enaknya pergi ke wilayah yang panas, ke negeri ke Yaman. Dan kemudian kalau ke Syam itu, Syam kita kenal dengan Palestina, Lebanon, terus kemudian ada Jordan dan Suriah. Nah itu wilayahnya lebih dekat ke Eropa ya, ke Europe, sehingga mereka lebih dingin. Sehingga kalau lagi musim kalau lagi musim dingin, kalau lagi musim panas maka enaknya ke utara ya, ke negeri Syam, biar nggak dingin-dingin banget. Tapi ini ya, Rihlata Syitanya itu perjalanan niaga ke musim dingin ke wilayah Syam, dan kalau musim panasnya ke wilayah Yaman. Oke, nanti bisa kita cross check kembali ya. Oke, baik. Di antara kisah tentang dirinya, suatu hari dia pergi berniaga ke kota Syam, namun tiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amr, putri Adi bin An-Najjar.
Dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu, kemudian berangkat ke negeri Syam, sementara istrinya ditinggalkan beserta keluarganya dan sedang mengandung anaknya Hashim, yaitu Abdul Muthalib dalam perutnya. Hashim akhirnya meninggal di Gaza, salah satu kawasan di Palestina. Istrinya Salma melahirkan putranya Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi. Ibunya menamakan Syaibah, yang berarti uban, karena tumbuhnya uban di kepalanya. Salma mendidik anaknya di rumah ayahnya Amr di Yathrib alias di Madinah. Sedangkan keluarganya yang di Makkah, tak ada seorang pun dari mereka mengetahui tentang dirinya. Hashim punya 4 orang putra dan 5 orang putri. Keempat putranya tersebut adalah As'ad, Abu Soifi, Nadla, dan Abdul Muthalib. Sedangkan kelima putrinya adalah Ashifa, Khalidah, Doifah, Ruqayyah, dan Jannah. Oke, 2. Kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib. Dari pembahasan yang telah lalu, kita mengetahui bahwa tanggung jawab atas penanganan makanan dan minuman sepeninggal Hashim diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Dia adalah seorang bangsawan yang disegani, memiliki karisma di kalangan kaumnya. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad karena kedermawanan. Makna kata Al-Fayyad adalah orang yang dermawan, murah hati. Ketika Syaibah alias Abdul Muthalib menginjak usia 7 atau 8 tahun lebih, Al-Muthalib alias pamannya mendengar berita tentang dirinya lalu mencarinya. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata Al-Muthalib. Lalu anak tersebut dipeluk erat-erat, dinaikkan ke atas tunggangannya untuk dibonceng, namun keponakannya ini menolak hingga minta izin dulu kepada ibunya. Pamannya yaitu Al-Muthalib kemudian memintanya agar merelakan keponakan tersebut pergi bersamanya. Jadi tadi ini ya, kalau Syaibah alias Abdul Muthalib kakeknya Nabi ini tinggal di Madinah gitu ya, atau dahulu sebutannya adalah Yathrib. Nah, sedangkan jaraknya dengan Mekah itu adalah 500 km. Gitu. Jadinya Al-Muthalib alias pamannya Abdul Muthalib itu ini menjemputnya, gitu. Ibunya menolak permintaan tersebut. Al-Muthalib lantas bertutur, sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya yaitu Hashim menuju tanah haram. Barulah kemudian ibunya mengizinkan anaknya dibawa. Al-Muthalib membawanya ke Mekah dengan memboncengnya di atas unta. Melihat hal itu orang-orang berteriak, inilah Abdul Muthalib. Oh, Abdul ini budak. Budaknya Muthalib, hamba gitu ya. Mereka mengira bahwa yang dibawanya itu bukan keponakan tapi budaknya. Al-Muthalib memotong sembari berkata, celakalah kalian, dia ini adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan dewasa. Selanjutnya Al-Muthalib meninggal di Rotman, kawasan di Yaman, dan kekuasaannya beralih kepada keponakannya tersebut, yaitu Abdul Muthalib. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya, persis seperti yang digariskan oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu. Akan tetapi dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu. Dia, Abdul Muthalib, dicintai oleh mereka dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Ketika Al-Muthalib meninggal dunia, Naufal menyerobot dan merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Karena itu dia lantas meminta pertolongan kepada para pemuka Quraisy untuk membantunya melawan sang paman Naufal. Namun mereka menolak sembari berkata, kami tak akan mencampuri urusanmu dengan pamanmu itu. Akhirnya dia menulis beberapa untayan syair kepada paman-pamannya dari pihak ibunya Bani An-Najjar, guna memohon bantuan mereka. Pamannya, Abu Sa'ad bin Adi bersama 80 orang pasukan penunggang kuda kemudian berangkat menuju ke Mekah. Sehingga di Al-Abtah, sebuah tempat di kota Mekah. Dia disambut oleh Abdul Muthalib yang langsung bertutur kepadanya, silakan mampir ke rumah dahulu, wahai paman. Pamannya menjawab, demi Allah aku tidak akan mampir hingga bertemu dengan Naufal. Lantas dia mendatanginya dan mencegatnya, yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail bersama para sesepuh Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunuskan pedang seraya mengancam, demi Rabbku, rumah ini, Ka'bah,
Jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakanku, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu. Naufal berkata, aku serahkan kembali kepadanya. Ucapan ini disaksikan para sesepuh Quraisy. Barulah kemudian dia hampir ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama 3 hari. Oh, ini. Jadi sesampainya di Mekah enggak istirahat dulu ya, langsung ke Ka'bah, langsung berjumpa dengan Naufal, gitu. Barulah setelah selesai urusannya, barulah mampir ke rumahnya Abdul Muthalib. Tinggal di sana selama 3 hari. Selama di sana dia melakukan umroh ala kaum Quraisy terdahulu sebelum Islam. Umrohnya enggak seperti yang dibayangkan ya, tidak seperti di zaman sekarang. Kemudian setelah itu pulang lagi ke Madinah. Menyikapi kejadian yang dialami tersebut, Naufal akhirnya bersekutu dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menandingi Bani Hashim. Suku Khuza'ah tergerak juga untuk membela Abdul Muthalib setelah melihat pembelaan yang diberikan Bani An-Najjar terhadapnya. Mereka berkata kepada Bani An-Najjar, kami juga melahirkannya, yaitu maksudnya kami keturunannya juga. Seperti kalian, namun kami justru lebih berhak untuk membelanya. Hal ini lantaran ibu dari Abdul Manaf merupakan salah satu keturunan mereka. Mereka lalu memasuki Darun Nadwah dan bersekutu dengan Bani Hashim untuk melawan Bani Abdi Syams dan Naufal. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah sebagaimana akan dijelaskan nanti. Oh. Ada 2 momentum besar yang terjadi bagi Abdul Muthalib terkait dengan Baitullah, Baitullah ini ya, Masjidil Haram. Pertama, penggalian sumur Zam-Zam, kedua, kedatangan pasukan gajah. Ringkasan momentum pertama, Abdul Muthalib bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali Zam-Zam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Lantas dia melakukan penggalian sesuai petunjuk mimpi dan menemukan di dalamnya terdapat benda-benda terpendam yang dulu sempat dikubur oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Makkah. Benda itu merupakan pedang-pedang tameng besi, 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas. Kemudian dia menempa pedang-pedang tersebut untuk membuat pintu Ka'bah, sedangkan 2 pangkal pelana tersebut dia tempa menjadi lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu tersebut. Dia juga memberi minum jamaah haji dengan air Zam-Zam. Ketika sumur Zam-Zam mulai kelihatan, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Mereka berkata kepadanya, izinkan kami bergabung. Dia, Abdul Muthalib, menjawab, aku tak akan melakukannya sebab ini merupakan sesuatu yang khusus diberikan kepadaku. Mereka tak tinggal diam saja, tetapi melanggar permasalahannya ke sidang pengadilan yang dipimpin oleh seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran negeri Syam. Namun dalam perjalanan mereka ke sana, bekal air habis, lalu Allah menurunkan hujan untuk Abdul Muthalib, sementara tak setetes pun tercurah untuk mereka selain Abdul Muthalib itu ya, Bani Abdul Muthalib itu. Mereka akhirnya mengetahui bahwa urusan Zam-Zam telah dikhususkan untuk Abdul Muthalib sehingga nggak jadi mempermasalahkannya. Pulang aja deh. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar bahwa jika Allah mengkaruniakan kepadanya 10 orang anak dan mereka sudah menginjak usia balik, dia Abdul Muthalib akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah. Oh begitu. Jadi sebagai ucapan syukur terhadap air Zam-Zam, Abdul Muthalib ingin menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Ringkasan momentum kedua, yaitu tentang pasukan gajah ya. Ketika Abraha As-Sobbah Al-Habashi, wakil umum An-Najasyi di negeri Yaman tersebut, orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah. Dia membangun gereja yang amat megah di kota San'a di Yaman ya. Tujuannya agar orang-orang Arab itu enggak lagi ke Ka'bah ya, tapi ke gereja. Niat buruk ini didengar oleh seorang dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap-endap pada malam hari dan menerobos masuk ke gereja, lalu melumuri kiblat mereka dengan kotoran. Tatkala mengetahui pelecehan ini, meledaklah amarah Abraha
Dan serta-merta dia mengarahkan pasukan besar yang berkekuatan 60.000 personil menuju Ka'bah untuk meluluh lantahkannya. Dia juga memilih gajah paling besar. Nah, makanya pasukan gajah gitu ya. Ashabul Fil. Gitu. Dalam pasukan tersebut terdapat 9 atau 13 ekor gajah yang lain. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai suatu tempat bernama Al-Mughammas. Di tempat inilah dia memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya, dan bersiap-siap untuk melakukan invasi ke kota Makkah. Akan tetapi, baru saja mereka sampai di Wadi Mahsir, Lembah Mahsir, yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya terhenti dan duduk. Gajah ini tak mau berdiri bila dikendalikan ke arah Ka'bah. Tapi dia kalau misalkan berbalik arah atau utara atau timur, dia mau dan berlari kecil. Ketika ingin mengarah ke Ka'bah lagi, gajah itu tak nak, mereka duduk lagi, gajah-gajahnya. Oke, manakala mereka mengalami kondisi semacam itu, Allah mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong sembari melemparkan mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai daun-daun yang dimakan ulat. Burung itu semisal khototif, burung layang-layang dan burung balasan. Balasan pohon murbi. Setiap burung melempari 3 buah batu, sebuah di paruhnya, 2 lagi di kakinya. Tidaklah lemparan batu tersebut mengenai seseorang kecuali badannya akan hancur, berkeping-keping, dan binasa. Tidak semua dari mereka terkena lemparan tersebut. Ada yang bisa kabur. Tapi kemudian banyak yang jatuh ya, berdesakan, jatuh dan terkapar di sebuah tempat. Sementara Abraha sendiri Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jemari tangannya tanggal berjatuhan satu persatu. Sebelum mencapai San'a, tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya telah terbelah dan hingga jantungnya terlihat. Kemudian dia roboh tak bernyawa. Quraisy gimana setelah mereka melihat 60.000 pasukan gajah, pasukan ini ya, dari Yaman tersebut? Maka mereka pasrah aja gitu, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka silakan saja, mempersilakan untuk hancurin Ka'bah. Ya udahlah, kalau misalkan memang hancur, akan biarin saja hancur. Kalau nggak hancur, maka terima kasih Tuhan gitu ya. Oke. Oke, mereka orang-orang Quraisy ini berpencar-pencar ke celah bukit, bertahan di puncak-puncak karena takut dan dipermalukan oleh tentara gajah tersebut. Ketika tragedi tersebut terjadi dan mereka kemudian balik lagi ke rumah. Gitu. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali. Mereka cuma mengandalkan Tuhan saja ya. Tapi oke lah, yang penting menang gitu ya. Oke, peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ya, bulan Muharram, terus kemudian beberapa bulan berikutnya adalah ini ya, apa namanya, Rabiul Awal. Atau dalam kalender Masehinya berada di penghujung bulan Februari atau di awal bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Peristiwa tersebut sebagai seperti prolog yang disajikan Allah khusus buat Nabi dan rumah Ka'bahnya. Sebab ketika kita mengamati kondisi Baitul Maqdis, seperti kita mengetahui bahwa kiblat ini dulu sebelum Ka'bah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin sebanyak 2 kali. Padahal ketika itu penduduknya beragama Islam. Yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Nabuchadnezzar terhadapnya pada tahun 587 sebelum Masehi dan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Sebaliknya Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani di mana mereka ketika itu disebut juga sebagai orang-orang Islam atau Muslimin, padahal penduduk Makkah adalah kaum musyrikin.
Oke, peristiwa tragis tersebut juga terjadi dalam kondisi di mana beritanya tersebar ke seluruh dunia. Di antaranya negeri Habasyah, yaitu di ini ya, di tanah Afrika, di seberang Laut Merah dari Makkah atau Jeddah. Yang ketika itu memiliki hubungan erat dengan orang-orang Romawi. Di sisi lain, orang-orang Persia memantau perkembangan mereka, menunggu apa yang akan terjadi pada orang Romawi dan sekutu-sekutunya. Ketika mendengar peristiwa tragis tersebut, orang-orang Persia berangkat menuju Yaman. Kedua negeri inilah, Persia dan Romawi itu adalah negara yang maju dan superpower berperadaban. Peristiwa itu mengundang perhatian dunia, memberikan isyarat kepada mereka akan kemuliaan Ka'bah Baitullah. Baitullah inilah yang dipilihnya untuk dijadikan sebagai tempat suci. Jadi bila ada seseorang yang berasal dari tempat ini mengaku sebagai pengemban risalah kenabian, hal inilah tujuan utama dan terjadinya peristiwa tersebut dan penjelasan terhadap hikmah terselubung di balik pertolongan Allah. Jadi begitu ya, ini hikmah daripada pertolongan Allah terhadap Ka'bah Baitullah gitu, karena nantinya bakal ada seorang nabi yang lahir dan kemudian mengemban tugas di sini gitu. Mengemban tugas yang berpusat, maksudnya berpusat di Makkah, yang nantinya akan menyebar ke seluruh dunia. Oke. Nah, tadi kita sudah singgung tentang Abdul Muthalib, ini ya, kalau misalkan punya 10 orang putra, nanti dia akan menyembelih salah satunya, gitu. Nah, nanti akan kita lanjutkan kembali ke bagian berikutnya dari pengajian kita ini ya. Oke, maka demikian ngaji kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.